Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei. Klaim bahwa bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang perlu dipertanyakan. Angka ini jelas mengandalkan populasi Indonesia yang mayoritasnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar utama. Namun menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah reduktif dan ahistoris. Bahasa Indonesia meskipun memiliki akar yang berasal dari bahasa Melayu klasik, telah berkembang menjadi entitas tersendiri yang diperkaya oleh berbagai unsur lokal dari ribuan budaya di Nusantara. Bahasa Indonesia tidak hanya sebuah bahasa komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional yang terpisah dari sejarah kolonialisme dan imperialisme budaya yang coba dilekatkan oleh pihak luar. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Pernyataan bahwa bahasa Indonesia tidak ada adalah bentuk penghinaan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai alat pemersatu bangsa. Sejak saat itu, bahasa ini mengalami perkembangan signifikan melalui pengayaan kosakata, adaptasi budaya, dan penyempurnaan tata bahasa. Mengklaim bahwa bahasa Indonesia tidak ada sama saja dengan menolak eksistensi bangsa Indonesia sebagai entitas yang mandiri dan berdaulat. Ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Malaysia yang hanya memiliki populasi sekitar 30 juta orang tampaknya ingin memperluas pengaruh budaya mereka dengan mencoba mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Namun mereka lupa bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bahasa paling penting di dunia, terlepas dari akar historisnya. Bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan. Penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Jika Malaysia ingin mengklaim bahasa Melayu sebagai milik mereka, mereka juga harus bersedia menerima kenyataan bahwa bahasa Indonesia telah berkembang jauh melampaui akar-akar Melayu klasiknya. Sebaliknya, klaim sepihak dan narasi hegemonik seperti ini hanya akan menciptakan polarisasi dan merusak hubungan antar bangsa yang semestinya dibangun atas dasar penghormatan dan pengakuan atas perbedaan. Tanya!
kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangkal lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita sahaja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah sebab bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia. Aku nonton video di mana orang boleh bilang kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia. Aku udah belajar bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan aku bisa bilang itu salah. Orang yang bilang gitu mereka nggak tahu kalau bahasa Indo itu ada yang formal dan gak formal. Nah, bahasa gak formal susah untuk aku gerti. Bisakah kamu jelaskan ke aku teks selanjutnya? Gak apa-apa literally means not what. Padahal artinya itu it's okay, hati-hati. Literally means hurt. Padahal artinya be careful. Bodoh amat. Very stupid. Padahal artinya I don't care. Jadi gimana menurut kalian guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.